Shalom saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, dimanapun kita berada saudaraku. Pada saat ini saya akan mau sharing tentang satu topik yang kita bahas dengan secara sederhana saudara, dimana di dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan, ya, dimana apakah kita betul-betul percaya kepadanya hanya sekedar percaya saja, atau orang yang betul-betul menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita saudaraku. Jadi kekristenan adalah suatu hal yang percaya kepada Kristus, Yesus sebagai juru selamat hidup kita. Ya. Jadi bagaimana kita harus meneladani kehidupan Yesus di dalam kehidupan kita, supaya kita betul sesuai, segambar, sejalan, sepisi, semisi, dan mempunyai hidup yang sama seperti yang dimau Tuhan saudara. Ya, tidak hidup dalam kedagingan lagi, tidak hidup oleh oleh keinginan-keinginan dunia ini saudara, tapi hidup oleh roh, hidup oleh kembali kepada rencana awal, rencana yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mencapai hidup yang sesuai dengan kehendaknya saudara. Ya. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tidak pikul salib sangkal diri dalam mengikut aku, dia tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Ya, kuduslah kamu karena aku kudus. Jadi hal ini yang paling utama saudara. Ya, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Yang terutama adalah cari kerajaan Allah dan hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan hidup kita betul-betul paling utama di setiap apapun yang kita kerjakan adalah sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan saudara. Ya. Bukan sekedar hidup beragama, ya, atau ritualisme, sekedar bergereja seminggu sekali, berkumpul-kumpul dalam setiap berapa minggu sekali. Tetapi yang paling terpenting dari kehidupan kita adalah kita menghidupi Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Ya. Jadi awal dulu saya pertama masuk Kristen, saya melihat ada satu sisi yang sangat janggal saudara, dimana kenapa orang Kristen ini kok tidak ubah lebih kurang sama dengan orang yang tidak percaya sama Tuhan, atau yang menganut kepercayaan lain saudara. Ya. Jadi setelah saya membaca Alkitab, ya, saya memikirkannya terus menerus pagi, siang, dan malam. Dan setelah saya banyak diubahkan oleh Tuhan, ya, dengan firman-Nya yang menguatkan saya, dan saya melihat sebetulnya tanpa bantuan Roh Kudus, ya, kita tidak bisa mengerti, memahami, bahkan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Ya. Makanya apa yang dikatakan Tuhan Yesus, ya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya, di kitab Matius 5 ayatnya yang ke-20, maka engkau tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di situ saudara? Ya. Karena kehidupan yang sesungguhnya itu bukan soal ritualisme, label agama, bukan sekedar kita hanya separuh yang kita kasihi, ya, kita mengasihi Tuhan, tapi sesama kita sebagai manusia, umat manusia, dia tidak mengasihinya saudara. Kita cuma cinta kepada Tuhan, tetapi sesama kita, ya, kita tidak kurang lebih sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan mau, kasihilah Allahmu dengan segenap hati, jiwa, ragamu, dan akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena dua hal ini tidak bisa terpisah saudara. Ya, dan Tuhan Yesus berkata, bagaimana engkau mau mengasihi Tuhan yang tidak tampak, sedangkan orang-orang yang di sekitarmu saja kau tidak kasihi. Ya.
Jadi ciri kita mau mengasihi Tuhan akan tergambar atau terlihat dari apa yang kita lakukan kepada sesama kita sebagai umat manusia, saudara. Ya. Jadi hal ini akan terlihat. Salah satu contoh di dalam kita kumpulan gereja, ya. Kalau kita memang betul-betul mengasihi Tuhan, akan terlihat dari kehidupan kita sehari-hari oleh teman-teman kita ini. Apakah kita betul mengasihi Tuhan? Apakah akan terlihat dari kehidupan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita, tindakan kita kepada sesama gereja itu aja dulu, saudara. Baru akan begitu juga keluar, baik keluarga dekat kita, tetangga kita, semua, saudara, tanpa terkecuali. Ya, jadi hal ini akan bisa terlihat, ya, karena di saat kita cuman hidup secara ritualisme, keagamaan kita yang kita fokuskan, ya, seperti orang Farisi, dan dia mengabaikan keadilan kasih dan kehidupan orang-orang Israel, masyarakat Israel pada saat itu, maka Tuhan sangat marah kepadanya. Karena Tuhan Yesus berkata, hai orang-orang munafik. Jadi orang yang cuman bagus di dalam tapi di luarnya bagus, kalau di dalamnya nggak bagus, itu orang-orang munafik, saudara. Jadi kehidupan Tuhan, kita percaya sama Tuhan, akan tergambar, akan terlihat dari perbuatan kita, perkataan kita setiap hari, dimanapun kita berada, saudara, kapanpun akan terlihat dari kita mencintai Tuhan atau kita tidak mencintai Dia. Makanya, ya, jadi hal ini yang banyak kita tidak pahami sebagai orang yang beragama Kristen, saudara. Jadi dia pikir bahwa hidup keagamaan itu lebih dia kejar di dalam hal rutinitas, liturgi, ya. Tetapi kehidupannya sehari-hari dengan tetangganya, sekerjanya, dan orang yang berjumpa dengan kehidupan dia, terkadang tidak ubah, lebih sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Bahkan tidak ubahnya sama dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi hal ini yang sangat Tuhan Yesus mau tekankan dalam kehidupan kita dengan berbagai banyak perkataan firman yang Dia katakan. Bahwa sebetulnya Tuhan Yesus mau itu bahwa kita mau menteladani hidupnya, ya, hidup dalam roh dan kebenaran. Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan lagi dipermainkan oleh keinginan dunia ini. Ya. Di saat kita masih dipermainkan oleh keinginan dunia ini, di saat kita masih mengutamakan dunia daripada Tuhan, maka hal itu akan muncul, ya, pertikaian, pertentangan, persaingan yang tidak sehat, ya. Bahkan kita saling menjatuhkan, saling menelan, kata firman Tuhan juga. Jadi kehidupan kita yang tidak kurang lebih sama seperti tidak mengenal Tuhan. Jadi kita koreksi kehidupan kita, saudara, ya. Kehidupan yang paling utama ialah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup oleh roh dan kebenaran, menjadikan Yesus sebagai teladan kehidupan kita, ya. Hidup dengan kasih Tuhan, bukan lagi dengan liturgi, ya, keagamaan kita. Bukan maksudnya kita tidak harus ke gereja, kita harus ke gereja, ya. Itu mencirikan kita adalah orang yang percaya sama Tuhan, ya, karena itu yang harus kita lakukan, saudara, ya.
supaya kita tetap saling mendukung, saling berbagi, saling menguatkan dalam yang satu sama yang lain. Jadi saudara, coba renungkan kehidupan kita. Apakah hidup kita sudah betul-betul melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Lihat kehidupan kita. Apakah kita sudah menghidupi Yesus, meneladani kehidupannya, ya, atau tidak, saudara? Ya. Apakah kehidupan kita hanya sekedar kehidupan yang beragama, ya, liturgi, ya, sekedar beribadah seminggu sekali, cuma sekedar berdoa saja, ya, cuma sekedar tahu firman saja, tetapi kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Jadi mari kita semua koreksi kehidupan kita. Apakah hidup kita sudah betul-betul setiap hari kita berjalan sama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan setiap hari, dimanapun, kapanpun. Jadi apakah kita sudah menghidupi Tuhan? Apakah hidup kita sudah betul-betul berubah kepada rencana kehendak Tuhan? Apakah kita sudah mengasihi sesama kita, saudara? Itu yang paling utama di setiap kehidupan kita. Ya. Jadi hal ini akan terlihat, akan muncul. Ya. Tanpa kita memberitakan Tuhan Yesus pun akan terlihat dari kehidupan kita, saudara. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Di saat kehidupan kita seperti sejalan dengan kehendak Tuhan, maka secara tidak langsung orang pun akan terinjili dari hal itu. Orang akan terheran-heran, terkagum-kagum. Siapa yang membuat kau berubah? Kenapa kau nggak sama seperti dunia ini? Maka disitulah kita akan berkata, Yesus yang sudah mengubah hidup saya, dan Yesus yang telah membuat saya mengasihi saudara. Maka dia pun secara tidak langsung akan berkata, siapa Tuhan Yesus itu? Saya mau mengikut dia. Jadi hal inilah yang paling utama, saudara. Ya, bukan soal berkata-kata tentang Yesus, tapi kita tidak melakukan kehendaknya. Ya. Jadi yang terutama adalah hidup kita berubah kepada rencana Tuhan seperti Tuhan Yesus, dan kita mengasihi sesama kita, dan biarlah mereka melihat ada Yesus di dalam kehidupan kita, supaya mereka pun bisa percaya Yesus itu betul-betul Tuhan dan Juru Selamat mereka juga, saudara. Jadi dari hal ini kita bisa memenangkan, ya, orang-orang yang tak percaya sama Tuhan Yesus, atau orang-orang ateis, atau agama-agama lain yang tidak percaya sama Tuhan, saudara. Jadi inilah inti, ya, beban kita, ya, supaya kita bisa berjalan memenangkan banyak jiwa dan bisa menjadi pendekar-pendekar Kristus untuk kemenangan-kemenangan jiwa-jiwa, saudaraku. Jadi kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati kita, Roh Kudus yang memberikan kita hikmat pengertian untuk bisa mengerti dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus yang menguatkan kita semua, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.